Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kembali mempertemukan kita semuanya untuk program prestasi di hari ini. Dan senang sekali menempatkan Irwan Firman untuk menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kami undang untuk Anda yang akan bergabung di line phone 0271 661749 atau di SMS kami di 08122 515 1000. Pemirsa dan saudaraku semuanya, untuk program prestasi ini kami akan hadirkan sosok-sosok inspiratif yang tentunya berprestasi di bidangnya. Dan kalau pekan kemarin kita kedatangan tamu dari SDIT MTA Sukoharjo dengan prestasi yang banyak, dan hari ini tidak kalah banyak prestasi dan orangnya juga karena ini cukup banyak sekali dari SDIT MTA Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya akan ke Pak Dr. Andes Sukarman dulu, ini selaku Kepala Sekolah SDIT, Bapak ya? Ya, betul. Kabar baik? Bapak, Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Dan kelihatannya kalau guru SD itu selalu ceria begitu Pak ya? Ya, harus begitu. Harus biar selalu ceria. awet muda. Awet muda. Betul ya. Jadi kalau kita mungkin sekarang udah gede gitu ya, udah dewasa, ketemu dengan guru SD kita tuh kelihatannya sama terus ya Pak ya? Iya. Nah begitu juga dengan Pak Karman dan guru-guru yang lain yang ada di sini. Ya Pak Karman, untuk hari ini senang sekali dari SDIT MTA Gemolong bisa bersua untuk saudara-saudara kita. Namun sebelumnya ini dari Pak Karman kami persilahkan untuk dikenalkan dulu Pak satu persatu dari adik-adik kita ataupun wali murid berikut guru yang ada di sini. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan sore hari ini kami dari SDIT MTA Gemolong bisa berkunjung di studio MTA TV dalam rangka untuk menyampaikan sekitar prestasi SDIT MTA Gemolong. Sebelumnya kami kenalkan dulu, saya sendiri nama Sukarman sebagai Kepala Sekolah SDIT MTA Gemolong. Kemudian diikuti dua guru, yaitu Ustadzah Susi, ini selaku ketua tim sukses lomba kami di SDIT MTA Gemolong. Kemudian yang tidak tampak ini Ustadz Marwani, selaku Humas SDIT MTA Gemolong. Itu yang selalu menyampaikan berita radio terus itu ya Pak ya? Ustadz Marwani ya. Alhamdulillah ini juga ada dua orang tua wali murid, yaitu ibunya Mbak Fira dan ibunya Mbak Novia yang juga menyertai acara ini. Kemudian anak-anak yang berprestasi, ini anak-anak kami. Sebelah kiri saya Mas Faiz, ini jago lukis. Wah, iya. Kemudian Mas Abid, ini dari Palembang, ini jago pidato spesialisnya. Iya. Sebentar Pak, dari Palembang? Iya, dari Palembang. Orang tuanya di sana? Iya, di sana ini. Kemungkinan ini lihat juga ini. Alhamdulillah. Pak Amril. Pak Amril. Iya, Pak Amril. Ya. Kebetulan kakaknya juga di SMP MTA Gemolong. Oh iya, jadi anaknya dititipkan ke Gemolong semua. Iya. Ya, kemudian selanjutnya ini Mbak Novia, ini jago taekwondo. Wah, yang mana Mbak Novia? Angkat tangan? Oh ini. Iya, Mbak Novia. Kemudian Mbak Fira juga taekwondo sampai ke tingkat internasional nih berdua. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Sampai tingkat internasional. Baik. Kemudian? Kemudian Mbak Sasa ini jago mewarnai karena masih kelas rendah, kelas 3. Jadi istilah kelas rendah itu kalau SD itu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu belum banyak ke melukis tapi mewarnai saja, mewarnai gambar. Kemudian yang terakhir ini Mbak Izah. Ini jago lukis juga. Jago lukis. Di samping yang lain begitu. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu. Kemudian mungkin ada sedikit sebagai mukadimah kami. Jadi pemirsa TV MTA di mana saja berada, bahwa SDIT MTA Gemolong adalah satu lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Berdiri tahun 2007-2008. Dan alhamdulillah mulai tahun pertama sampai tahun ini bisa menampung murid paralel 3 kelas untuk rombelnya. Dan jumlah murid sekarang ini total 533 itu di satu gedung ya? Satu gedung, jadi 18 ruangan atau 18 rombel. Dan beberapa bulan mungkin ya, beberapa bulan yang lalu diakreditasi oleh
tim akreditasi nasional Ya. terakreditasi A. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik. Mungkin itu Pak Firman. Iya. Akreditasi A dengan murid 533, tidak hanya dari Sragen saja, ternyata dari luar Pulau Jawa pun ada begitu. Ada. Mempercayakan kepada SD kita, Bapak dan Ibu ya. Dan baik, ini prestasinya pasti banyak sekali. Sejak tahun 2007 sampai sekarang, kalau di total itu berapakah Bu Ibu Susi mungkin Bapak ya? Iya, ini langsung Bu Susi, jadi sekalian saya kenalkan. Iya. Sejak tahun pertama kami menunjuk wakil kepala sekolah setingkat waka yang lain, yaitu ketua tim sukses lomba yang mengurusi bidang lomba ini, yaitu menyangkut mulai dari istilah bahasanya itu mencari informasi seluruh raya mana yang mengadakan lomba. Wah, searching terus ini ya. Iya. Kemudian setelah itu mencari jago-jago yang akan diikutkan, kemudian diadakan pembinaan sampai batas waktu yang pelaksanaan. Sehingga cuplikan saja, 1 tahun kemarin itu laporan itu kurang lebih 150 kejuaraan 1 tahun. Jadi ini memang sudah ada 3 almari, 1 bifet, mungkin tidak muat ini. Sebagian di Bapak di sini nih. Oh ya, ini representasi saja Pak ya. Iya. Lebih lanjut mungkin Ustazah Susi menyampaikan. Baik, monggo Ibu sedikit disampaikan dulu sejauh ini keterlibatan SD kita sejak tahun 2007 ya, berkaitan dengan prestasi lomba-lomba ini gimana ini Bu? Saya ditunjuk Ustadz Sukarman ini kebetulan sebagai ketua tim sukses lomba dari tahun kedua ya Ustadz, karena saya masuk dari tahun kedua. Berjalannya waktu itu sekitar untuk yang tahun pertama sekitar 70 piala, karena saya sudah terbiasa untuk mentotal piala yang saya dapatkan. Kira-kira ada progres nggak? Iya, ada peningkatan apa tidak, dan terakhir saya laporkan kepada Ustadz Sukarman 150 sekitar itu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Insya Allah saya bersama Ustadz-Ustadzah yang lain tentu saja itu sudah ada program untuk lebih meningkat dan meningkat gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kuantitas pialanya banyak, tetapi kok baru sampai mungkin kabupaten gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk berjalannya waktu itu sudah sampai tingkat internasional untuk taekwondo terakhir di Bali. Kemudian sesolo raya itu insya Allah kami juga dari berbagai bidang insya Allah juga bisa. Ya. Ibu, sekian banyak piala yang sudah didapatkan. Ini kan sekolah basically muslim ya Bu ya. Kemudian itu imbang belum antara prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang agama begitu, atau di bidang olahraga, apakah sudah imbang atau ada yang paling mencolok apa begitu? Oh gitu, dari keseluruhan program di SDET MTA itu jadi saling mendukung Mas. Jadi antara waka kurikulum, kesiswaan, kemudian dari TSL sendiri itu kami saling bekerja sama, dan mendapatkan seperti ini juga bukan kerja keras saya sendiri gitu. Jadi semuanya memang ikut andil, mulai dari yang paling bawah sampai Ustadz Sukarman sebagai kepala sekolah gitu. Dan untuk keseimbangan itu insya Allah, walaupun memang kalau dihitung seimbang belum bisa seimbang ya, tapi kami juga terus berusaha gimana caranya kalau dalam bidang ini kita bisa maju, nanti kalau ada kesempatan dari bidang lain bisa maju ya monggo, bareng-bareng kita garap gitu. Baik. Dan kalau tadi disebutkan ada yang internasional, nampaknya harus ditampilkan ke pemirsa semuanya. Oh gitu, siap agar ini. percaya begitu Ibu ya. Ini ada Dek Vira dan juga Dek Novia. Iya, kemarin peringkat berapa Mbak Novia? 8 ya? Iya, untuk Mbak Vira 8. Internasional ya? Iya, di Bali di itu Bali. momennya, iya. Yang mana pialanya? Ini kebetulan yang ada Garudanya. Ini. Oh iya, baik. Silahkan Mbak Novia dan Mbak Vira ke tengah sini. Ya, silahkan. Ini PD-PD dan tentunya cerdas begitu ya. Semaksimal mungkin tempatnya. Semaksimal mungkin tempatnya. Baik. Memperhatikan itu apa-apa. Mbak Sasa gak?
cukup kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Baik, Kembali. terima kasih Mbak Novia dan Mbak Fira. Baik, ini hampir roboh studio kita. Baik, terima kasih Mbak Fira dan Mbak Novia sudah memberikan ya sedikit testimoni lah ya Bu ya, Iya, dari perwakilan. Nah betul, dari kejuaraannya memang tidak diragukan lagi. Pantas untuk mendapatkan juara internasional. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Viro dan Mbak Fira dan Mbak Novia. Nah, ini tadi di bidang olahraga Bu ya, Bapak ya? Iya, Bidang istilahnya di bidang olahraga. di bidang olahraga. Iya. Dan ternyata pemirsa semuanya dari SDIT MTA ini juga selalu menekankan di bidang agamanya. Nah, tidak kalah dari adik kita ini Mas Abid yang kita impor dari luar Jawa gitu ya, akan menyampaikan pidato untuk kita semuanya. Ya, monggo silahkan bisa dipakai mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang sayangnya tiada terukur. Meskipun tadi pagi cuma sarapan bubur, cuma kita saja yang tak pernah bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma Amin. Pada kesempatan ini, izinkanlah kiranya saya menyampaikan pidato dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Memangnya, mengapa kita harus meneladani Rasulullah? Firman Allah di dalam surat Al-Adab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan kedatangan dari kiamat, dan dia hanya menyebut nama Allah SWT. Memangnya siapa Rasulullah itu? Beliau seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, dan seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Beliau adalah sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, berpangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Beliau tidak lain adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku seperjuangan yang saya sayangi, coba kita tengok pemuda zaman sekarang. Kebanyakan dari mereka seolah sudah kehilangan jati diri. Mereka cinta terhadap duniawi, seperti maksiat, hura-hura, tawuran, seolah jadi tradisi. Ini bukan budaya Islami, melainkan budaya Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Di samping itu mereka juga meniru gaya boyband yang katanya sok keren. Mereka juga memuja bintang Korea yang sedang mendunia. Padahal Nabi kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, jauh lebih dari segalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam ajaran Islam menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan, hukumnya itu tidak boleh. Di dalam pendidikan Islam, sebaik-baik teladan adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ajaran-ajarannya mengajak kepada kedamaian, kasih sayang, moral, dan etika yang baik. Nabi Muhammad merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. Beliau teladan besar di dalam pendidikan anak-anak. Beliau merupakan contoh ayah yang penyayang dan kakek yang lemah lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak. Itulah pribadi Nabi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. Sebagai umat muslim dan muslimah, kita diwajibkan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena itu jalan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan di dunia serta keberuntungan di akhirat. Berjuta bintang di angkasa menyinari gelapnya malam. Berjuta bintang di dunia, hanya satu idola kita, Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pergi piknik ke pantai ayah, bawa apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ya, tidak hanya pede dan ya public speakingnya keren sekali, ekspresif dan ya alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ke depan menjadi generasi kita, Bapak ya. Cita-citanya ayahnya di Palembang sana memang begitu. Baik. Nanti Ustadz Karman kalau bisa jadi dai. Gitu. Alhamdulillah. Sudah siap, Mas Abid? Siap ya. jadi dai yang tentunya juga profesional di bidangnya begitu ya. Mungkin nanti akan jadi pengusaha atau apa cita-citanya? Mau jadi presiden. Wah, okay. Amin. Menggantikan Pak Jokowi. Iya, menggantikan Pak Jokowi tapi periode yang cukup jauh. Baik, tadi Mas Abid sudah cukup merepresentasikan bahwa ilmu agama juga didalami sekali Bu ya dari SD kita begitu. Jadi alhamdulillah Pak Karman, Ibu dan Ibu juga yang ada di sini ini akademik mudah-mudahan dikejar terus begitu Bapak ya. Kemudian dari sisi agama juga dikejar terus pokoknya begitu ya. Nah, saya ingin coba tanya dulu ini kepada orang tua yang kemudian sudah mempercayakan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan terbaik di SD kita. Bisa mic-nya dikasihkan Ibu? Kasihan Ibu. Iya, baik. Ini adalah Bunda siapa namanya? Indar. Indar. Iya. Sudah hidup itu. Baik, ini ibunda dari Vira. Iya. Vira Taekwondo ya? Iya, Taekwondo. Wow. Ya, Ibu kenapa nih mempercayakan pendidikan akhlak juga kepada SDIT kita di Gemolong? Ya, yang jelas pertama-tama saya menginginkan pendidikan agama supaya tertanam di jiwa anak. Ya, supaya tertanam di jiwa anak. Soalnya kan kita mengingat zaman sekarang itu kan benar-benar masa yang generasi sekarang kan rawan, Bu, ya? Benar-benar rawan. Kalau anak kita nggak dibekali agama sejak dini kan takutnya nanti kedepannya salah melangkah atau gimana gitu. Baik, jadi poin pertama adalah karena porsi agamanya di SD kita cukup banyak gitu ya. Kemudian pertimbangan yang lain apa ini Bu untuk prestasi. Mempercayakan? Oh, prestasi ya. Untuk SDIT MTA itu kan kita tahu untuk prestasinya benar-benar sudah matang, kalau menurut saya ya itu prestasinya udah cukup bagus. Jadi supaya untuk bakat anak juga di sana mungkin bisa dikembangkan. Jadi seperti itu biar lebih tersalurkan. Bakat anak bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan begitu bisa ya. Dikembangkan. Baik, kemudian selanjutnya ini Ibu siapa namanya? Oh, sama. Iya, testimoninya idem begitu ya. Ya, Bu Novia. Oh, Mbak Novia yang Taekwondo juga. Oh, ini sudah kencan atau gimana, Bu? punya putri. Oh, selalu mendampingi lomba juga. Semua. Oh, begitu. Ya, kemarin waktu untuk yang prestasi di internasional, bagaimana Bu kesannya ini? Putranya mewakili SD kita
bahkan mewakili Indonesia ya kalau Iya. sudah internasional. Bagaimana perasaannya sebagai orang tua? Tentu saja sangat bangga ya Mas, meskipun belum mendapatkan juara 1 dari tingkat internasional, itu paling tidak kan kita sudah membawa nama Gemolong khususnya Kabupaten Sragen dan Jawa Tengah umumnya. Seperti itu. Ya. Menyangka nggak Bu dulunya? Ya. Menyangka nggak? Nggak nyangka sih. Jadi ini Bu ya, apa namanya, dari pihak SD sendiri mencoba untuk melihat apa ini potensi yang ada di anak itu, kemudian dilatih dan dikembangkan. Sejauh ini begitu Pak atau bagaimana? Jadi gini, kaitan dengan prestasi ini Mas Firman, untuk prestasi ini kami untuk menggali talenta potensi anak ini lewat berbagai bidang ya. Mbak Jadi Sasar agak mundur. di SD itu ada yang namanya ekstra. Ekstra. Jadi di ekstra inilah berlaku untuk diberi kesempatan untuk semua anak, bahkan ini wajib. Nah, dari ekstra inilah akhirnya muncul anak-anak yang punya bakat dan minat yang tinggi. Akhirnya dibina dalam bidang namanya TSL. Apa itu Pak TSL? Tim Sukses Lomba. Nah, kembali Bu Susi lagi. Ya, jadi kembali lagi. Kalau sudah TSL ini pekerjaannya Bu Susi. Jadi ketika di Solo, di Sragen, di Semarang, di mana ada lomba, ini gudangnya Bu Susi ini nanti. Beliau sudah punya jago-jago. Mulai dari kaligrafi, lukis, mulai dari matematika kemarin ke Semarang, OSN. Ini kebetulan kemarin untuk cerdas cermat itu juara 1, itu juga SD ITMTA. Kemudian OSN IPA matematika itu juga SD ITMTA juara 1-nya. Itu di tingkat apa Pak? Kecamatan maju ke tingkat kabupaten. Kabupaten. Untuk cerdas cermatnya belum Bu Susi ya? Belum. Menyusul ya. Jadi insya Allah nih Mas Firman, insya Allah dari berbagai lomba, event lomba untuk tingkat SD itu kami punya jago semua. Yang terakhir itu lomba di kecamatan kemarin juga menjuari 3 bidang, nanti tanggal 23 itu mewakili kecamatan Gemolong maju tingkat kabupaten yaitu lukis. Kemudian Mas Faiz Kansa ini. Kemudian Anyam juga ada, Anyam. Kemudian yang terakhir Pidato ini tidak ikut Mbak Sabila. Dan pernah juga juara tingkat kabupaten juara 1 tuh geguritan Mas. Geguritan. Geguritan. Cinta budaya. Iya, geguritan. Nah, jadi begitu. Jadi memang kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh siswa. Seluruh siswa dan jelas saya kerjasama yang sangat luar biasa kepada orang tua, terutama taekwondo ini. Jadi taekwondo itu untuk biaya ikut lomba itu mahal betul. Jadi pendaftarannya itu mahal, kemudian sampai berhari-hari untuk pelaksananya. Kemarin di Kendal, di Pati, ya di Kudus. Kemudian nanti sebentar lagi ke Sragen, mungkin di Sragen. Jadi ini kerjasama luar biasa dari orang tua, termasuk beliau berdua ini yang support kami untuk biaya terutama. Baik. Pak, kalau di sekolah-sekolah yang ada di dalam tanda kutip yang cukup beken begitu ya, entah di kota atau entah di desa begitu, rata-rata mereka datang dari yang ekonomi sangat tinggi, kemudian mereka mudah untuk mendapatkan prestasi. Nah, kalau di tempat kita istilahnya yang dari latar belakang orang tuanya yang tidak mampu pun, ketika mereka punya potensi, apakah juga terus kemudian dikembangkan atau ada bagaimana nih Pak? Ada. Jadi ini sebagai informasi nih Pak Firman. Jadi untuk SD ITMTA Gemolong ini memang tidak boarding school, artinya hanya di full day school saja. Artinya sehingga yang bisa sekolah di SD ITMTA Gemolong itu yang Gemolong sekitarnya. Jadi setelah berjalan 8 tahun ini sekitar Gemolong atau kurang lebih 5 kecamatan di sekitar Gemolong, sehingga yang bisa terjangkau. Nah kemudian kaitannya dengan biaya itu memang boleh dibilang SD ITMTA Gemolong biayanya tinggi, tetapi banyak orang tua komentar tidak mahal, beda loh, tinggi tapi tidak mahal, tinggi tidak mahal. Kemudian untuk orang tua anak-anak yang mungkin kurang mampu ini pun ada namanya subsidi silang. Subsidi silang. Jadi SPP itu ada sebagian tapi baru kecil itu yang melebihi dari SPP yang standar ditentukan oleh sekolah. Ini salah satu subsidi silang pada anak-anak yang kurang mampu. Di samping memang alhamdulillah dari pemerintah luar biasa ini ada BOS itu. Ada BOS itu. Alhamdulillah. Baik, berarti apapun latar belakangnya tidak menghentikan untuk berprestasi begitu ya, untuk tidak.
adik-adik kita yang ada di tidak. SD Gemolong. Tidak. Baik, kemudian saya ingin kenalan nih ya kepada adik-adik yang ada di sini. Yang pertama ini Mas Faiz ya. Ya. Mas Faiz, Ya, ya bisa dipegang dipegang mic-nya. Ya, ini pernah lomba apa saja ini sejauh ini? Ya, lomba mewarnai, menggambar sama kaligrafi. Kaligrafi juga ya, menggambar juga ya. Kemudian untuk pengalaman yang paling berkesan tuh lomba di mana, Mas Faiz? Di mana? Di Gemolong, Di Gemolong ya. waktu TK. Oh, waktu TK. Kalau yang waktu SD ini di mana yang paling berkesan? Di Solo. Di Solo atau di mana? Di Solo. Ini saking banyaknya Iya, masalahnya. sampai Dan jumlah piala berapa? Jumlah pialanya aja Kurang berapa lebih, ini? kurang lebih. Nah, Ya, sekitar 40-an. 40-an. Wah. Satu anak itu udah subhanallah. 40-an Ya, piala. 40-an piala ya. Baik, yaitu Mas Faiz. Kemudian ini Mas Abid. Ya, bisa dipegang mic-nya. Ini Mas Abid, lombanya apa saja dulu ini yang pernah diikuti? Lomba pantomim, lomba pidato, lomba puisi, lomba mewarnai, Sudah. Dan lain-lain. dan Cenderung lain-lain. di kesenian ya. Iya. Cenderung di Iya, kesenian. macam-macam. Baik, kalau pengalaman yang paling berkesan ini bagi Abid apa? Lomba pidato 2 bahasa di Al-Azhar. 2 bahasa. Ya, di Al-Azhar. Juara berapa kemarin? Juara Juara berapa? dua. Juara 2. Juara 2. Baik, itu bahasa apa kemarin? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh ya, dual ini ya, dual language ya. Ya. Baik, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk keinginan dalam jangka pendek ini apa ini dari D Abid? Apakah terus untuk mewakili SD kita atau gimana? Impiannya? Impiannya pengen itu membanggakan kedua orang tua. Alhamdulillah. Jawaban Ini yang orang sangat tuanya mahal. lihat mungkin di Palembang sana. Mudah-mudahan. Sudah tadi ngebel-ngebel. Alhamdulillah. Iya, di Palembang ya? ya. Di Palembang ngebel. Berarti prestasi terus dipertahankan dan Iya. ditingkatkan ya di Abid ya, dan membanggakan kedua orang tua. Baik, ini jawaban yang kadang tidak bisa diproduksi oleh siswa seusianya begitu ya. Alhamdulillah Mas Abid bisa memiliki cita-cita yang sedemikian begitu. Kemudian kita ke Mbak Vira. Novi ya? Ya, Mbak Vira. bisa dipegang. Mbak Vira dulu. Mbak Vira. Mbak Vira dulu. Ya, Mbak Vira. Ini jumlah pialanya dulu nih, berapa yang sudah Medali didapatkan? biasanya. Medali. Kalau ya. taekwondo itu Kalau medali. taekwondo Oh ini seperti ya, ini. baik. Kebanyakan. Ya, Piala. total berapa ini? Semuanya 7. Semuanya 7 ya. Baik, yang paling berkesan apa? Waktu di mana? Di mana? Bali. Di Bali ya. Ke Balinya kemarin naik apa kemarin ke sananya? Bis. Naik Terus bis? di pelabuhan naik kapal. Alhamdulillah bis. Kali pertama naik kapal ya. Baik, jadi paling berkesan adalah di Bali. waktu di Bali ya. Kemudian pasangannya ini Mbak Novia. Jangan idem lagi ya. Seperti mamanya. Seperti mamanya. Namanya. Baik, ini jumlahnya berapa nih pialanya yang sudah didapatkan? Medali atau Medalinya? piala total? 5. 5 ya. Baik, kemudian yang paling berkesan Saat lomba Hastakarya di mana? di Solo. Di Style. Solo ya. Dia IAIN Surakarta. punya lomba beberapa juga. baik. Jadi selain taekwondo, Ya. Multi talenta. Iya. Multi talenta. jadi Iya. kemarin juara Hastakarya di UMS ya. IAIN Surakarta. Iya, Juara 2. Baik, alhamdulillah. Taekwondonya aja sudah bagus sekali. Kemudian punya hobi yang lain lagi dan prestatif juga ini ya, Mbak Novia ya. Mudah-mudahan nanti menginspirasi teman-teman yang lain yang ada di rumah. Kemudian yang memakai wah ini ya logonya SDIT kita ya. Monggo silahkan yang depan. Mbak Sasa. Mbak Sasa. Iya. Itu mic-nya. Mbak Sasa ini kok mirip salah satu gurunya ya? Kebetulan ini putri dari Bu Susi. Ya. Iya. Iya. Ini lomba yang pernah diikuti apa saja, Mbak Sasa? Lomba Yang kelas? balita sehat, Mm-mm. terus tari, Tari, menggambar, Mm-mm. kaligrafi, Ya. sama mewarnai. mewarnai juga ya, multi bidang juga ya yang diikuti ya. Yang paling berkesan di mana itu lombanya yang diikuti? Di Seragen. Di Sragen ya. Juara Juara 1. berapa? Dan juara 1. Mm-mm. Oh tingkat kabupaten ya? Iya, piala yang besar. Pialanya berapa? Nah, Mbak Sata pialanya berapa? 60. 60. Wow, kita berikan tepuk tangan dulu ya. 60 piala. Saya kalah. Belum punya piala teman. Baik. Nanti ditinggal 1 kan. Oh, tinggal 1 ya. Baik. Ya,
Jadi ada 60 piala, ini ditaruh di rumah semua atau disumbangkan ke sekolah biasanya? Duplikat. Duplikat Iya. ya? Biasanya di duplikat Di ya? sekolah Ada ada. duplikat. gitu. Iya, betul. Saya setuju. Pokoknya di rumah harus ada. Baik, itu dari Mbak Sasa ya. Kemudian belakangnya Mbak Iza. Terakhir. Mbak Iza. Iya, Mbak Iza ini expertnya atau bidang yang paling diminati apa saja ini? Menggambar. Menggambar. Itu yang paling disukai, begitu ya. Jumlah pialanya berapa sejauh ini? Sekitar 30. 30. Wow. Ya, kita berikan tepuk tangan juga. 30 piala. Ini nanti di rumah harus dibeli ini ya, Pak ya? Ya udah muat. Sudah nggak muat ya. Iya. Yang paling berkesan apa ini? Pialanya atau kejuaraannya? Di UMS. Di UMS dapat juara berapa? 1. Dapat juara 1 tingkat Solo Raya. Solo Raya. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau cita-cita ke depan apa ini kamu, Mbak Iza? Guru. Jadi guru. Jadi guru atau dosen mungkin ya. Seni lukis mungkin? Ya. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan nanti terwujud begitu ya cita-citanya. Dan ya, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, ini ya suasana membanggakan dan menyenangkan sekali dari SDIT MTA Gemolong. Karena kemarin dari Sukoharjo ya kita ke Gemolong hari ini dengan prestasi yang sekian banyaknya ini. Dan barangkali bisa sedikit diceritakan Ibu, yang piala-piala yang ada di sini ini apa saja begitu? Nggih. Sudah ada. Kebetulan kami membawa beberapa piala saja. Walaupun anak-anak tidak bisa kami bawa semua, luar biasa anak-anak SDIT MTA dari berbagai macam bidang. Untuk yang kami bawa mungkin ini nanti bisa sedikit mewakili dari 533 siswa gitu ya. Yang pertama ini ada lomba menggambar. Ini kebetulan yang pertama ini dari Mbak Putri Nanda, mbaknya Mas Faiz Kansa, kakaknya gitu. Sekarang sudah SMP. Ya. Sampai tingkat provinsi, Mbak Putri Nanda di sebelahnya yang seperti aluminium itu. Ya. Itu dari provinsi juara 3 ya Ustaz. Ya. Kemudian untuk yang paling depan, ini karena dulu kita baru gencar-gencarnya melukis itu mesti SDIT MTA dapat banyak gitu ya. Kemudian saya lebarkan sayap, akhirnya kita berhasil mendapat juara umum 1 untuk bidang taekwondo. Iya. Ya. Kemudian Ibu yang paling belakang kelihatannya ada juara umum juga. Iya, dari itu Bupati juara Sukoharjo. umum piala bergilir dari Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka apa Ibu? Ini dalam rangka berbagai macam lomba, baik dari kaligrafi, pidato. Itu kita mendapatkan piala terbanyak. Jadi mendapatkan piala bergilir juga yang ada warna hijaunya itu. Di sekolah. Iya, di Imam Suhodo, Pondok Pesantren Imam Suhodo. Alhamdulillah ini untuk pialanya sampai sekarang belum diambil, berarti kita masih jadi juaranya Masih jadi gitu juaranya. ya. Dan sudah terpublikasi hari ini. Iya ke gitu. seluruh dunia. Kemudian untuk samping kirinya itu ada juara 1 lomba mewarnai tingkat SD kelas 1, 2, 3. Kebetulan karena ini adalah tropi dari Bupati Sragen. Dan SDIT MTA berhasil mendapatkan juara pertama, maka kita dapat membawa piala yang paling besar. Selain itu juga mendapat piagam dan uang pembinaan gitu. Baik, alhamdulillah. Dan ini kelihatannya cukup mewakili Bu ya dari sekian banyak piala yang sudah didapatkan. Iya. Dan sayang sekali sebenarnya waktu kita pengennya sih 2-3 jam untuk ngobrol gitu ya. Tapi ini hampir di penghujung kebersamaan. Tetapi yang ingin saya tanyakan ini barangkali mewakili beberapa SMS yang masuk Bapak Ibu ya. Tidak bisa kami bacakan semuanya di hari ini. Untuk tetap mempertahankan bagaimana nih, karena kan takutnya nanti cepat puas begitu ya, cepat puas dan kemudian nanti kurang hati-hati. Nah, strategi dari Bapak Dr. Andes Sukarman sendiri selaku kepala sekolah gimana ini Pak? Ya, salah satu mungkin strategi cara mempertahankan ini, kami tidak henti-hentinya tetap memberikan motivasi baik kepada teman-teman guru, bagaimana bisa membina anak didik ini, kemudian juga kepada anak-anak yang jumlahnya 500 lebih tadi. Betul. Yang juga setiap anak-anak ini mendapatkan lomba, itu kami memberikan tambahan penghargaan dari sekolah. Selain sudah mendapatkan mungkin hadiah dari penyelenggara. Ini salah satu memotivasi kepada anak-anak kita. Di samping itu juga kami kerjasama dengan orang tua. Sehingga
orang tua pun seakan-akan memang berlomba-lomba bagaimana anaknya itu bisa ikut lomba, bahkan bisa menjuarai begitu. Sehingga dari berbagai pihak ini mendukung, akhirnya dari jumlah peserta didik atau siswa 500 itu akhirnya memang berkompetisi. Sehingga untuk lomba ini semakin hari semakin mungkin tidak hanya satu bidang saja, berbagai bidang, dan kemungkinan anak juga banyak. Iya, baik. Itu strategi dari kepala sekolah, kemudian dari pendamping lomba sendiri bagaimana ini Bu, agar mereka on fire ya semangatnya. Jadi selalu on begitu. Ya, menambahkan dari Ustadz Sukarman juga, yang pertama memang bagaimana memotivasi anak itu kan perlu trik-trik ya Mas Firman, karena anak seusia SD itu tidak sama dengan SMP gitu. SMP dan SMA. Jadi masih perlu digretei istilahnya ya. Jadi luar biasa untuk ustadz-ustadzah semua yang ada di SDIT MTA. Mereka itu sudah berhasil selain memotivasi anak, itu sampai pendampingan lomba juga bersedia untuk mendampingi anak-anak semua, memberikan motivasi. Itu luar biasa bagi seorang anak dan akhirnya juga bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Selain SDM dari ustadz-ustadzah, kemudian yang ketiga sama dengan Ustadz Sukarman, keterlibatan orang tua memang sangat penting sekali. Ya, selain dari dana, itu kan juga doa ya Bu ya. Jadi setiap mau pergi lomba atau kemana itu saya terbiasa SMS dengan orang tua atau wali murid, menanyakan kabar anak-anak sehat apa enggak, kemudian berkaitan dengan pemberangkatan dan sebagainya, itu insya Allah komunikasi selalu terus kita jalin gitu ya. Pulsa halus full terus. Iya. Selain itu juga kerjasama dengan pihak di luar sekolah kita itu penting Mas Firman. Kita harus punya banyak channel, karena lomba dimanapun itu kadang ada yang diinfokan, kadang kan terselubung gitu istilahnya ya. Dulu saya pengalaman terakhir itu di Kabupaten Sragen, saya dikabari sama temen kok kemarin enggak hadir lomba gitu. Ternyata SDIT MTA itu sudah, ini nanti kalau SDIT MTA datang pasti yang menang itu. Akhirnya tidak dikasih tahu lah sampai segitunya. Nah itu ya, selain kita juga merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, insya Allah nanti kedepannya kita juga tetap menjaga istiqomah dari ustadz-ustadzah semua dan juga anak-anak ya, biar tetap lebih berprestasi lagi. Mungkin itu saja. Ya, ini nanti kelihatannya ada sedikit kenang-kenangan dari siswa SDIT MTA Gemolong. Barangkali salah satu pimpinan TV untuk kesini begitu ya, untuk menerima kenang-kenangan sambil kita menyimak paparan akhir dari Bapak Dr. Andes Sukarman untuk pesan kepada seluruh pelajar di Indonesia dan juga pelajar yang ada di SDIT MTA Gemolong. Monggo. Ya. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada pemirsa TV MTA TV seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Alhamdulillah, sebagaimana sudah kami paparkan tadi bahwa SDIT MTA Gemolong adalah salah satu pendidikan formal di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, langsung dikelola oleh pusat yang mempunyai visi terwujudnya generasi Islam yang berprestasi dan berakhlak mulia. Dan memang sebagaimana yang kami sampaikan, kita lihat bersama, ini adalah salah satu prestasi-prestasi yang mungkin banyak ke akademis mungkin begitu, tetapi dalam bidang agama ini sebenarnya banyak sekali yang kami istilahnya unggulkan. Di antara juga tafid. Jadi tafid, pembentukan karakter setiap hari, sampai di antaranya anak ini selama 8 tahun ini sudah tidak boleh membawa uang saku jajan di sekolah. Satu contoh. Bagaimana supaya anak itu terhindar dari makanan-makanan jajan yang tidak sehat. Dan juga untuk membentukkan karakter himat. Katanya himat itu pangkal kaya. Pangkal kaya. Maka kepada pemirsa TV MTA di mana saja berada, terutama yang terjangkau untuk menyekolahkan di SDIT MTA Gemolong, monggo. Tetapi untuk tahun pelajaran yang akan datang ini sudah penuh. Sudah penuh. Menunggu berapa lama lagi, Pak? Ya, tahun depan. Tahun depan lagi. Jadi artinya kami menerima 96, kami sudah pendaftar 102. 102. Jadi sudah penuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya saja, terutama Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik di mana saja berada, atas kepercayaan
dukungan yang luar biasa kepada SDIT MTA Gemolong, sehingga di tahun ke-8 ini SDIT MTA Gemolong berjalan lancar dan sukses. Begitu Pak Firman. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Lendes Sukarman yang sudah memberikan closing statement-nya untuk kita semuanya. Dan terakhir ini ada kenang-kenangan dari siapa yang akan mewakili? Dek Faiz atau ya Dek Faiz dan dari Ustadz Sukarman kepada pihak TV. Iya. Baik, monggo silahkan. Ada Pak Bilal. Monggo silahkan. Ini hasil karya dari Mas Faiz. Mas Faiz. Oh, ini hasil karya Mbak Iza yang terakhir ini ya. Kemarin. Mbak Iza mana Mbak Iza? Mbak Iza yang mana? Berdiri aja. Ini Berdiri, berdiri. Mbak Iza. Ini, kamu berdiri, Iza berdiri. Iza, berdiri di depan sini. Ini, ayo berdiri. Oh ya, angkat tangan aja yang mana? Iya, Oh, angkat gitu. tangan. Ini sekedar kenang-kenangan untuk MTA TV, diterimakan oleh Pak Bilal ini. Dan nanti saya tinggal di sini. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 kami hadir di studio MTA TV. Ini memang idenya, gambarnya juga gambar studio. Iya, sekitar meskipun ya mungkin jauh dari. Iya. Dan tapi ini dari apa yang disampaikan di sini, sepertinya keinginan di studio itu ada tambah pohon. ya betul lah. Panas ya. Agus, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Monggo silahkan kembali Pak Bilal. Ya. Terima kasih. Ini Bapak, Ibu dan adik-adik berikut Ibu yang ya wali murid ya dari siswa. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu, kesediaan silaturahim dan memindah piala sementara dari Gemolong ke Solo. Mudah-mudahan kali lain bisa hadir lagi ke sini dengan prestasi yang lain Bapak ya, mudah-mudahan Insya ya. Allah. Dan kami tunggu untuk adik-adik yang nanti setelah lulus dari SDIT MTA Gemolong melanjutkan prestasi di bidang yang lain. Begitu kami harapkan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan saudaraku dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dengan ya kepala sekolah, guru, wali murid berikut siswa berprestasi dari SDIT MTA Gemolong, Sragen. Dan mudah-mudahan memberikan inspirasi yang banyak sekali ya untuk kita semuanya, terutama di bidang pendidikan. Dan insya Allah kami akan hadir kembali untuk Anda pekan depan dengan prestasi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.